Halo Patricia. Hi, thank you for having me. Ya, sama-sama. Yeah, Gimana? Apa kabar Patricia? I'm good. I'm good. How are Tapi, you? iya baik juga di Surabaya, tapi masih ini ya, masih banyak ya yang tertular sama COVID-19 ini. Iya, di Surabaya emang sekarang kayak anggapannya lagi puncak-puncaknya. Maybe karena di Surabaya sendiri kan rapid testnya juga lumayan banyak gitu. Maksudnya dilakukannya ke Oh, dua orang jadi yang yang lebih tes banyak banyak gitu juga. ya, makanya ketahuan banyak juga Iya, mungkin ya. jadi ketahuan juga. Ya emang ada minusnya karena sekarang lebih terkenal lebih muncak. Cuman emang ada baiknya adalah lebih banyak gitu yang ketahuan. Jadi semoga pemulihannya juga bisa lebih cepat sih kayak gitu. Iya, iya, iya. Yes, Boleh kalau gitu saya buka dulu Patricia ya. yes, oke. Oke, hai semuanya. Saya Patrick yang akan menjadi host di Instagram Live sore hari ini. Jadi hari ini adalah edisi ketujuh, saya mengadakan talk show bersama SMT School. Dan hari ini saya telah mengundang seorang anak muda yang telah menginspirasi banyak orang dan Amin. telah membantu banyak masyarakat yang ekonominya terdampak oleh COVID-19 melalui The Heart of Patricia. Dan ia adalah Patricia Mayor. Patricia, Yes. boleh nggak perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai? Sebelum kita mulai, oke, kenalin nama aku Patricia Mayuri dan sekarang ini aku usia 17 tahun, jadi baru aja lulus SMA. And right now I'm very busy dengan my social program dan juga banyak hal sih, entrepreneur juga. Cuman saat ini memang lebih ke social dan I create a foundation namanya The Heart of Patricia kayak gitu. Oke. Sejak kapan sih Patricia mendirikan The Heart of Patricia? Okay, so The Heart of Patricia is basically dibuat emang baru aja, baru tahun ini gitu. Cuman puji Tuhannya adalah kita itu udah bergerak dengan lumayan cepat sehingga kita sudah mengadakan total 4 project sekarang ini. Oke. 4 proyek dalam apa aja? Sorry, kenapa? 4 proyek yang tadi Patricia mention Oh, oke. itu Okay. di proyek apa aja? Oke, so the first one itu kita bareng sama pemerintah kota dengan Ibu Risma. Jadi Oke. kita emang sempat donation ke dari terhadap Patricia sempat donasi untuk Surabaya melalui Pemkot. Kemudian yang kedua adalah dengan pemerintah provinsi Jawa Timur yaitu Ibu Kofifah. Kemudian yang Oke. ketiga kita juga sempat memberi istilahnya memberi bantuan juga melalui salah satu restoran yaitu Kota Lama Kuliner which is a local restoran juga di Surabaya dan yang Itu punya sekarang Patricia. bukan itu punya teman saya gitu Oke. dan yang sekarang sedang kita jalani yaitu bersama dengan kitabisa.com. Jadi sekarang ini lagi open donation bersama dengan kitabisa.com yang kemudian akan disalurkan untuk orang-orang yang PHK, yang terkena PHK seperti itu. Oke, dan cara menggalang dananya gimana sih Patricia? Memang itu pure pakai dana Patricia sendiri atau Patricia mengadakan program sehingga teman-teman yang lain juga bisa membantu menggalangkan dana? Oke, so sebenarnya beda-beda ya dari setiap project. Untuk project yang pertama, itu semuanya pure dari dana saya sendiri. Jadi tanpa ada bantuan dari siapapun gitu. Gimana saya dapat dananya? So, when I was like 3 years old, aku tuh udah mulai bikin album, album rohani. Oke, Kemudian umur 5 tahun aku juga bikin album dan pasti kan ada penghasilan-penghasilan juga dari situ. Nah, benar. selain dari album, aku juga sering banget jadi kayak ambassador, kemudian diminta untuk endorse apa-apa sehingga aku mengambil beberapa persen dari tabunganku itu yang kemudian Iya. aku gunakan untuk berdonasi. Itu untuk yang pertama, yang di Ibu Risma. Kemudian untuk yang pemerintah provinsi, itu aku mengajak teman-teman di Instagram, mengajak followers aku untuk bisa melakukan donasi seperti itu. Yang kemudian akan ditransfer ke rekening dari The Heart of Patricia. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, donasi dari aku juga, dari pribadi. Dan yang terakhir, maksudnya yang sekarang sedang kita jalani ini, itu mengajak teman-teman semua untuk bisa ikut berdonasi melalui kitabisa.com gitu. Oke, selama Patricia menjalankan 4 proyek ini, Anda nggak ketemu kesulitan-kesulitan yang harus Kesulitan pasti dihadapin? ya pasti ada sih gini. Jadi kalau misalnya yang paling pertama itu kan pada saat harga masker, itu kan kita donasinya berupa masker, APD seperti itu ya ke pemerintah Iya. kota.
Dan pada saat itu harganya itu benar-benar melonjak banget sampai yang nggak masuk akal, bahkan masker itu bisa mencapai sekitar 500.000 gitu, which is kayak ya shock dong ya, harga yang awalnya Iya, puluhan ribu kemudian naik sampai 500.000, kayak berapa kali lipat. Dan pastinya saya kan kesulitannya adalah mencari supplier-supplier yang memang benar-benar menjual dengan kualitas bagus tapi dengan harga yang terjangkau juga. Kenapa? iya, Supaya saya juga bisa menjangkau kuantitas yang lebih banyak gitu kan. Itu kesulitan yang benar. pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya sekarang penggalangan dana itu kita punya target. Misal target aku 200 juta gitu. Nah, tapi Iya, sampai kita itu bisa aja kita nggak mencapai 200 juta, sedangkan kita sudah membuat rencana anggaran biaya untuk dengan nominal 200 juta itu gitu kan. Kadang iya, iya, aku iya, iya. sebagai anak yang berusia 17 tahun juga kayak, waduh, gimana nih supaya bisa mencapai 200 juta itu, kan pastinya akhirnya buat proposal, kemudian juga ya ada beberapa cara lah yang emang akhirnya dilakukan oleh tim The Heart of Patricia, kayak gitu sih. Lebih susah cari anak muda yang galang dana atau cari orang yang tua? Selama Uh, Patricia udah menjalankan ini. Selama ini mungkin lebih gampang kalau ke perusahaan kali ya, gitu. Perusahaan ya, yang Yes, benar-benar jadi udah ada usahanya deh gitu ya. yes, kalau company emang lebih gampang karena kita kayak proposal, kemudian untungnya dalam, walaupun istilahnya kan banyak orang bilang lo masih 17 tahun emang bisa gitu kan, pasti kadang mereka juga ragu buat naruh uang di fondasi aku gitu. Cuman Iya, dengan iya. beberapa bukti, dengan beberapa uh, charity yang udah aku lakuin, akhirnya mereka juga percaya bahwa emang The Heart of Patricia itu bukan cuman suatu organisasi yang dibuat dengan anak berusia 17 tahun yang istilahnya nggak 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 bagus lah kualitasnya, itu Iya, bukan, iya, iya. tapi kita juga selain kita muda, kita juga menunjukkan kualitas yang bagus gitu. Apa dan siapa sih yang memotivasi Patricia untuk mendirikan The Heart of Patricia? Padahal kan Patricia kan baru umur 17. Jarang Ya, kan ada anak remaja yang mau membuat sosial deh, apalagi ya. pas masa muda kayak gini. Jadi apa sih yang memotivasi Patricia? Benernya yang memotivasi aku itu diriku sendiri sih, dan melihat keadaan juga. uh, Kalau misalnya teman-teman semua tahu, kalau last year aku tuh sempat viral dengan julukan Crazy Rich kan. Iya, Nah, menurut aku, dan dari situ aku tuh punya mindset juga pada saat aku melihat pandemi COVID-19 ini. Crazy Rich is not always about material, it's not always about financial, tapi Crazy Rich itu juga in our knowledge, in our heart, iya. kayak gitu. Dan salah satu bukti yang bisa saya tunjukin adalah melalui The Heart of Patricia, kayak gitu. Jadi saya juga selain yang orang-orang bilang terkenal yang tahun lalu, saya juga mau menunjukkan bahwa anak muda itu juga peduli kok dengan sesamanya, juga peduli kok dengan Indonesia, dan kita juga bisa create something yang nggak kalah juga dari orang-orang yang usianya juga lebih di atas kita, kayak gitu. Jadi Patricia ingin membuktikan deh ya melalui The Heart Yes, of Patricia benar. gitu ya. Yes, Nah, hari ini kan kita akan bahas new normal. Dan yes. Okay. pertanyaan yang saya ingin tanya kepada Patricia, menurut Patricia apa itu arti new normal dan apakah new normal ini akan berdampak positif atau negatif kepada kita? Oke. Okay. Kalau menurut saya new normal tuh kayak suatu kebiasaan yang we have to be used to gitu. Jadi mungkin dari kebiasaan kita, cara hidup kita yang sebelumnya, kita itu harus mulai adaptasi untuk sesuatu yang baru, which is going to be our apa ya, daily basis gitu ke depannya. Nah, menurut saya new normal akan berdampak gini. New normal sebenarnya berdampak positif atau negatif itu juga bergantung dari masyarakatnya sendiri gitu. Kalau Oke, dari misalnya masing-masing deh. ya dari masing-masing juga, karena pemerintah pasti juga sudah membuat peraturan yang sebaik mungkin, yang sedemikian rupa supaya masyarakat dan juga negara bisa lebih sejahtera, ya nggak? Tapi Benar. itu juga depends dari masyarakatnya sendiri. Misalnya sekarang dikasih new normal, lo boleh kerja, boleh sekolah, boleh istilahnya mall juga boleh buka. Tapi kalau kamu Iya. orangnya sendiri tidak bisa menjaga jarak dengan baik, kemudian kayak wash your hands, itu ya akan berdampak negatif gitu. Tapi kalau misalnya Oke. orang-orang benar-benar bisa menerapkan hal-hal yang positif, yang memang sesuai dengan new normal, well, that's going to be good. Kayak gitu sih menurutku. Oke, jadi sementara ini Patricia masih sangat setuju dengan apa yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia gitu Yes. deh ya. Yes. Oke, Patricia,
udah menjalankan kehidupan new normal duluan belum? Dan menurut Patricia, skenario kehidupan new normal yang akan dijalankan oleh rakyat Indonesia akan seperti apa nih? Kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya kan ini baru lulus SMA ya. Jadi emang Iya, kalau masa-masa ini emang awalnya tuh emang ada bisnis-bisnis baru yang aku lagi mau kerjain, kemudian syuting-syuting. Cuman karena ada pandemik ini, akhirnya aku memang lebih work from home. Jadi I think belum sih kalau new normal. Cuman pada saat oke. kayak charity, pada saat aku emang harus meeting untuk ketemuan untuk bisnis aku yang baru, itu emang berkumpul tapi juga physical distancing kayak gitu. Cuman kalau yang new normal sampai gimana itu I think belum. Jadi lebih ke work from home sih sekarang gitu. Oke. Terus kemudian kalau misalnya menanggapi rakyat Indonesia bagaimana? Menurut aku well, I believe rakyat Indonesia itu bisa kok, maksudnya menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Asal rules-nya memang benar-benar dipertegak, maksudnya benar-benar straight gitu ya, nggak, Iya, nggak yang iya. sampai mengalami kayak, Longgar kan? iya nggak yang dilonggarin atau mungkin yang sampai diubah-ubah terus sehingga masyarakat tuh jadi kadang tuh sempat jadi kayak bingung gitu Bingung. dengan Iya, peraturan iya. yang ada. So basically masyarakat Indonesia saya percaya mungkin banyak orang di luar sana mengatakan yang susah diatur lah atau apa, tapi kalau dengan aturan yang benar-benar tegak dan masyarakatnya sendiri juga punya niat untuk kedepannya yang lebih baik in everything ya, in economy, kemudian in environment, pasti juga bisa kok untuk Pasti menerapkan new bisa. normal dengan baik. Yes. Nah, tadi kan Patricia sempat cerita kalau mau mulai bisnis ya. Yes. Padahal kan baru selesai SMA. Jadi bisnis apa yang telah direncanakan oleh Patricia yang akan dijalankan gitu? Oke, kalau bisnis yang saat ini lagi aku rencanain itu bisnis restoran kayak gitu. Jadi aku membuka restoran which is kolaborasi dengan artis luar Oke, negeri. Kita membuat kayak makanan yang kayak acculturation antara budaya Indonesia dengan budaya dari negara orang tersebut kayak gitu. oke. Cuman Tapi untuk di detailnya, Surabaya ya? Bikinnya di Surabaya atau di oh Jakarta? enggak, di Jakarta gitu. Oke. Nanti kuliah gimana dong? Kan kata Patricia udah mau kuliah juga kan? Yes, kuliahnya tetap tetap di Singapura rencananya. Cuman kan pasti bisa membagi waktu juga ya antara, jadi kita sambil berkuliah kita juga sambil berkarya gitu. We learn and Oke. we also do something. Jadi biar bisa imbang juga gitu. Sepertinya Patricia menjalankan apapun itu dengan usia muda gitu ya. Dari buat album, mulai usaha, itu udah memang kebiasaan dari kecil gitu. Mungkin karena emang dari kecil diterapinnya udah punya mindsetnya, goalnya udah tinggi kali ya. Makanya Oke. sampai sekarang kayak kebawa gitu untuk aku harus gini, kayak nggak bisa hidup tanpa apa, Tanpa tanpa ada goal. goal gitu. Iya, iya, iya. Harus jelas deh ya. Visi Iya, misinya harus jelas gitu ya. yes, benar-benar. Oke, pertanyaan ketiga. Apa aja yang bisa dimanfaatkan dalam situasi baru atau new normal saat ini, Patricia? Oke, kalau misalnya apa yang bisa dimanfaatkan, we have to look back on us gitu. Kita harus bisa lihat passion kita itu ada di mana kayak gitu. Misalnya kayak aku tuh suka, I love business, I love politics, I also love entertainment. Jadi apa yang bisa aku lakuin yang 3 in 1. Nah, sekarang aku mengadakan gabungan juga dengan beberapa organisasi luar yang maksudnya udah nasional, udah bergabung dengan pemerintahan juga. Kemudian aku juga banyak kayak kasih support uh, support secara moral kepada masyarakat. Itu kan salah satu bentuk dalam bidang entertainment juga gitu. Iya, yeah, iya, Kemudian yeah, bisnisnya apa? Yaitu walaupun dalam kondisi seperti ini memang nggak memungkinkan kita untuk buka restoran sekarang, pasti nggak laku, ya nggak? iya, yeah, Nggak mungkin ada benar. orang yang berani ke, kan emang PSBB Restoran, juga, dan nggak mungkin ada orang yang berani untuk ke mall. Dan kadang orang itu mau beli makanan dari luar juga was-was kan, karena takut benar. yang hygiene, takut yang apa. Jadi emang kita lebih memfokuskan gimana caranya supaya pada saat udah keadaannya udah mulai normal, kita buka itu bisa jalan kayak gitu. So we have to look back on us, kita lihat passion kita di mana. Misalnya suka apa olahraga ya, apa yang berhubungan dengan olahraga yang bisa kita develop gitu, something new kayak gitu. Ini ada yang tanya ini. Patricia, kalau ada cara buka bisnis, ajarin dong. Nah, tips-tips bisnis apa aja nih kalau menurut Patricia?
Tips bisnis ya. Iya. Menurut aku sih kita harus bener-bener kayak tahu dulu, set our goal dulu. Kita mau bisnis kita itu jadinya sampai segimana. Anggap aja kita mau buka restoran. Kita mau goal kita gimana? Oh, kita mau buka yang benar-benar luxurious atau kita mau buka yang harganya dengan affordable price untuk sehingga semua orang bisa makan. Jadi kita harus tahu pasarnya untuk siapa. Dengan kita tahu pasarnya itu untuk siapa, misalnya lebih untuk anak muda atau lebih kayak yang fine dining atau apa, kita bisa juga menentukan lokasi gitu. Setelah pasar kita menentukan lokasi. Dan dari ini kita juga harus bisa tahu cara pemasarannya. How we promote our brand gitu supaya orang-orang yang pas yang tujuan utamanya kita itu juga bisa interest untuk ke restoran kita seperti itu sih. Jadi Nah, harus punya apa ya istilahnya goal yang benar-benar jelas, yang clear gitu. oke, setup goals-nya benar-benar clear deh ya, biar pada tahu Yes, gitu ya. yes. Nah, Patricia kan baru selesai SMA. Kok Mhm. udah ada mindset bisnis atau strategi-strategi bisnis seperti gini? Itu belajarnya dari diri sendiri atau dari orang tua, kalau boleh tahu? Belajarnya dari orang tua. Oke, jadi Jadi memang orang tua kok sebagai konsultan juga gitu ya, di dalam bisnisnya Patricia gitu. iya, iya, benar-benar. Jadi emang pada saat aku kecil, kalau misalnya liburan, misalnya kan biasanya kalau holiday, misalnya kemana gitu ya. Tapi kalau Iya, pada saat belum berangkat, aku tuh biasanya diajak ke kantor mereka kayak, ayo ikutan, bantuin mama kerja, bantuin bapak kerja. Kayak bisa lihat gitu loh, caranya mereka oke, kerja itu kayak gimana. Dan akhirnya, emang dari aku tuh sendiri orangnya itu ambisius juga. Dan kebetulan aku juga anak tunggal kan. Jadi, of oke. course, uh, keinginan orang tua aku di aku tuh juga yang the best Tinggi. gitu. Iya, the best Keinginan ya, yang sama tinggi tinggi juga. gitu ya. Yes, karena kan secara satu-satunya anak kan. Nah, Iya, makanya iya. even though I'm a woman, even though I'm still young, tapi I also have to work supaya gimana caranya biar bisa memulai gitu loh. Istilahnya mulai merintis lah untuk berkarya kayak gitu. Oke, berarti kan udah mulai belajar dari kecil Patricia. Dan menurut Patricia, penting nggak kalau kita belajar sesuatu itu semua dari kecil atau dari usia muda? Well, in my opinion penting ya. Karena basically kalau saya tuh pernah baca di internet katanya kalau emang kita belajar sesuatu mulai dari kecil itu akan lebih nancep istilahnya, akan lebih kita ingat gitu loh Iya, 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 iya. ya kan. Lebih ingat gitu ya, lebih tancap gitu ya. Ya misalnya aja kita belajar language ya, kita belajar bahasa Iya. Mandarin pada saat kita usia 2 tahun 3 tahun dengan kita belajar sekarang pasti akan lebih gampang pada saat kita belajar dulu gitu Oke. Berarti ya tips buat karena teman-teman sebaiknya belajar pas muda gitu deh ya. Akan lebih iya tancap. jadi benar. Jangan jadiin kalian usia muda untuk aduh masih bisa nanti, aduh masih bisa nanti. Tapi usia muda itu justru harus dijadiin sebagai time dimana kalian tuh bener-bener manfaatin itu dengan baik supaya bukannya bersusah-susah di akhir, tapi bersusah-susah di awal, bersenang-senang di akhir. Kayak gitu sih kalau Oke. aku. Ini kan Yes. setelah ngobrol-ngobrol dengan Patricia, saya merasa Patricia ini orangnya wise banget. Selain orang tua Patricia, siapa sih yang memotivasi Patricia? Mungkin artis atau seperti Bill Gates atau Jack Ma, siapa sih yang memotivasi Patricia selama ini? Selain orang Oh, tua. oke. Selain orang tua ya, aku itu terinspirasi dengan kayak Mother Teresa, kemudian juga dengan seperti kayak Ibu Megawati, kemudian seperti lebih ke woman heroes, Najwa Oh, Shihab, Woman Heroes. ya Oke. Najwa Shihab. Jadi banyak orang bilang kalau misalnya orang yang bisa sukses, orang yang bisa jadi number one adalah lelaki gitu kan. Cuman Iya. maksud saya bukan berarti laki itu nggak bisa, bukan. Tapi wanita itu juga bisa kok gitu. Tujuan kita nggak cuman maksudnya nggak cuman jadi ibu rumah tangga, kita tuh juga bisa jadi entrepreneur, kita tuh juga bisa jadi apa? Jadi orang yang berhasil juga, jadi orang yang punya value juga kayak gitu sih. Oke, berarti Patricia ini ya, Woman Heroes gitu ya. Salah satunya Ibu Yes. Megawati ya. Ya, benar. Oke, balik ke pertanyaan. Pada saat new normal, menurut Patricia, lapangan kerja atau bisnis akan meningkat nggak? Akan meningkat secara normal nggak? Atau akan menurun atau gimana? Kalau menurut pandangan Patricia? Kalau menurut aku sih kan new normal ini masih baru mau dijalanin ya. Iya, Em, Mungkin
Jadi mungkin awal-awal company itu beradaptasi dulu gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kalau emang udah mulai stabil, ya pasti mereka juga akan merekrut orang-orangnya. Jadi sehingga menurut aku lapangan kerja itu juga bakal naik gitu kalau misalnya ada rekrutmen baru. Oke. Oke. Halo, tes, tes. Maaf, Halo? halo. Yes, yes, oke. Oke. Jadi menurut Patricia tadi bisnis akan meningkat atau tidak ya? Maaf, tadi internet saya nggak jalan. Oh, iya menurut aku yes, bisa sih, bisa meningkat gitu. Tapi harus tunggu proses juga dulu, nggak bisa yang kayak ini normal Langsung langsung gitu ya? dibikin, langsung itu Iya. nggak. Cuman emang harus butuh waktu, butuh proses juga. Oke. Patricia kan ada melakukan aksi peduli COVID-19 di Surabaya. Kalau boleh Iya, tahu, apa aja yang Patricia berikan dan apa yang membuat Patricia tergerak? oke. Kalau yang diberikan benernya tiap project beda-beda ya. Ada yang lebih ke alat medis, yang kayak APD, masker, dan lain-lain. Ada yang lebih ke sembako gitu, jadi beras, yang kebutuhan sehari-hari kecap, gula, kayak gitu. Terus yang membuat saya tergerak, ya itu tadi karena saya melihat kondisi Surabaya saat ini, karena melihat juga bahwa ingin membuktikan juga bahwa emang anak muda itu juga bisa Bisa membantu. bisa berkontribusi juga kayak gitu. Oke. Banyak nggak di Surabaya yang seperti Patricia? Udah masih muda, udah mencoba untuk berkontribusi atau membantu masyarakat yang terdampak oleh Um, COVID-19 ini? Maybe banyak ya, banyak yang membantu. Cuman kalau untuk usia saya juga kurang kurang tahu begitu jelas. But I hope banyak juga generasi young generation yang juga emang istilahnya ikut tergerak lah untuk create something for our for our country gitu. Iya. Jadi ini Patricia ini kan saya lihat kan banyak membantu nih di Surabaya. Pernah kepikir nggak mau pingin membantu seluruh Indonesia di seluruh Indonesia gitu, seluruh kota Indonesia? Ya, soon habis gini. Jadi setelah bersama dengan kita bisa ada next project itu untuk yang nggak cuma Surabaya. Sebenarnya yang kita bisa ini East Java ya, Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya itu yang se-Indonesia, yang Oke. our project gitu. Jadi itu benar-benar Patricia ngelakuin dengan sendiri atau bersama keluarga atau teman-teman sih kalau untuk The Bersama House of. dengan kalau semuanya yang kayak lebih manage itu emang lebih ke aku karena secara ketuanya emang aku. Cuman untuk lain-lainnya ada tim dari The Heart of Patricia yang juga ikut turut serta membantu. Kayak gitu sih. Oke. Setelah pandemik, Patricia akan lakuin apa aja nih? Banyak, Banyak, seperti apa? banyak. Jadi kayak ada beberapa syuting yang belum terjalankan di Jakarta. Terus kemudian meeting-meeting juga ada yang kayak ke cancel-cancel karena kan emang kondisinya seperti ini kan. Kemudian I really want to hang out with my friends. Kemudian traveling juga with my family. Jadi benar-benar pengen lebih spend time sih, lebih menghargai quality time bersama dengan family and friends. Oke, syuting apa nih kalau boleh tahu? Tadi kan Patricia mention ada syuting juga ya? Oh iya ya, syuting. Syutingnya ada iklan, ada untuk ambassador juga, sama syuting itu reality show. Jadi kayak talk show gitu, interview. Oke, ini kan saya lihat kan Patricia ini kan banyak sekali nih kerjaan, acara dan sebagainya. Sebenarnya yang Patricia di antara semua Patricia ini sebenarnya paling sering kesulitan di yang mana? Entah di Paling kuliah atau di bisnis atau di The Heart of Patricia atau yang mana nih? Yang sering buat pusing nih di uh, antara semuanya. praise the Lord-nya semua ini sampai sekarang semuanya itu Tuhan tuh ngasih lancar-lancar gitu ya. Jadi so my opinion itu adalah serepot apapun kita itu harus spare time untuk berdoa gitu. Karena kalau misalnya kita berdoa, I believe Tuhan tuh pasti kasih kemudahan in everything. Cuman kalau misalnya ditanya yang paling sulit, mungkin Iya,
lebih ke terhadap Patricia kali ya. Karena ini sesuatu yang baru, kemudian kita juga kadang menggalang dana, which means kita juga menggunakan uang dari orang lain kan. Karena uang itu yang didonasikan ke fondasi kita. Jadi kita itu benar-benar nggak boleh sampai menyalahgunakan uang yang sorry. Nggak apa-apa. Jadi harus pastikan nggak menyalahkan gunakan uangnya deh ya. Ya, benar. Sama kayak kita bisa manage kan. Oh, uangnya Iya. sekian untuk apa? Oh, sekian untuk apa kayak gitu. Terus biasanya gimana cara Patricia membuat masyarakat bisa percaya kepada The Heart of Patricia ini? Transparansinya gimana? Biar mereka bisa totally percaya gitu. Oh, transparansinya. Kalau Iya, misalnya di kitabisa.com kan semuanya bisa kelihatan ya, kayak berapa dari benar. donasi dari beberapa orang, kemudian total donasinya berapa. Jadi semuanya itu transparan dan nggak mungkin kita bakal apa menggunakan untuk hal-hal yang memang tidak sesuai dengan tujuan utama kita kayak gitu. Jadi semuanya udah nominalnya, donasinya berapa, itu semua transparan dan kita juga nanti kalau setelah kita beli barangnya, kita juga akan menunjukkan dokumentasi pada saat kita memberikan dan semuanya itu. Oke, pas awal start kan mungkin belum belum banyak yang galang di The Heart of Patricia. Itu Patricia bekerja dalam waktu berapa lama sih? Baru orang makin percaya dan makin banyak orang yang galang. Uh, Atau pada langsung saat baru start udah banyak. yang pertama kan emang aku galang sendiri, maksudnya aku pakai uang aku sendiri semua. Jadi Benar. akhirnya mereka itu juga percaya gitu loh. Orang-orang yang aku kasih proposal itu juga percaya dengan Dark Patricia, tapi emang nggak segampang itu gitu. Sekitar butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan waktu itu untuk menggalang Oke, dana. itu udah cukup cepat sih, 2 minggu sampai sebulan ya. Ya, Oke, ini ada pertanyaan nih buat Patricia. Patricia bisa masak. Kalau buka bisnis saat ini, enaknya apa? oke. Silakan Patricia. Cerita tentang masak ya. Jadi sebenarnya aku tuh sempet shock juga. Oke, sorry. Halo, Oke, tes tes. Maaf Patricia. oke, 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 oke. Patricia Jadi bisa masak sebenarnya nggak? iya, aku tuh nggak bisa masak gitu orangnya. Makanya pada saat aku Oke, di-connect sama SMT School, aku tuh sempet shock juga. Wah, mau bahas masak apa nih? Aku nggak bisa masak gitu. Tapi ternyata kan kita membahas hal yang berbeda juga gitu. Tapi kalau benar dari aku benar. pribadi, aku tuh bisanya cuma masak nasi, mie instan, telur. Jadi aku tuh nggak bisa masak gitu. Jadi Oke, tapi kalau misalnya kayak aku buka restoran kan emang yang masak bukan dari aku. Cuman untuk ide-idenya semuanya itu dari aku. Tapi kalau untuk resepi kita panggil chef sendiri gitu sih. Biar kita juga menjamin kualitas dari masakannya itu juga enak gitu loh, juga bagus gitu. tapi kenapa bisnis F&B? Apa yang buat Patricia tertarik dengan bisnis F&B? Yang membuat saya tertarik dengan bisnis F&B karena saya rasa semua orang sekarang kalau mau pergi, kalau hangout, tujuannya adalah makan atau nonton atau jalan-jalan. Tapi pada saat jalan-jalan pasti ada makannya juga gitu kan. Nah, why Oke, not kita buat sesuatu yang emang atraktif untuk masyarakat dan juga ini kan penggabungan budaya antara luar dengan Indonesia sehingga kita juga bisa menunjukkan ke orang luar bahwa Indonesia tuh juga punya good food loh. Indonesia tuh taste-nya juga enak loh. Kayak bagus. Indonesia Iya, punya rendang juga bakal selain rendang maksudnya ya, rendang kan udah bener-bener terkenal di dunia. Nah selain rendang iya. Indonesia tuh juga punya masakan lain loh, kayak gitu sih. Oke. Nah, Patricia boleh nggak bagikan tips dan saran buat teman-teman yang sedang jenuh selama pandemi global ini? Oke, buat teman-teman yang sedang jenuh, pertama, kalau kalian mau beraktivitas, kalian harus tahu passion kalian di mana, seperti yang aku katain tadi. Misalnya kalian punya passion di bidang nyanyi atau di bidang nari gitu. Ya kalian praktis, misalnya dengan TikTokan aja, kalian tuh praktis nari kalian loh, kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya kalian punya hobi masak, kalian bisa bikin home industry misalnya kalian suka bikin cookies kalian bikin home industry jual cookies kayak gitu kan itu produktif juga
Or mungkin kalian tuh punya talent di bidang apa, misalnya main piano atau apa, make more covers, kemudian post it on YouTube gitu. Jadi selain itu mengasah bakat dari diri kita, itu juga bisa kita share buat orang lain juga bisa istilahnya terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Kayak gitu sih. Oke, jadi benar-benar harus listkan skill yang kita ada dan coba Ya, dijadikan uang gitu deh ya, pada prinsipnya ya. iya benar benar benar. Oke, Patricia ini kan kita masih ada waktu nih. Yes. Jadi saya ingin tanya, saya kan tadi sempat lihat follower Patricia kan ada 75.000. Hmm. Bagaimana sih Patricia bisa mengumpulkan follower sebanyak itu? Boleh nggak sharing tentang sosial media sedikit kepada kami? Oke, boleh, boleh. Jadi, tahun lalu, aku yang sempat aku cerita lagi, aku kan sempat viral. Nah, itu followersnya naik sekitar lumayan banyak pokoknya. Jadi awalnya itu followers aku sekitar 10 ribuan lah, 10 ribu. Kemudian naik sekitar sampai 50 ribu, 60 ribu gitu. Habis Karena itu, apa itu? Maaf, karena karena apa tadi pas Patricia jelaskan? karena Naik 40.000. karena viral tahun lalu. Viral Oke, karena aku adain birthday, iya, kemudian iya, iya. viral sampai naik sekitar 50 sampai 60 ribu. Kemudian akhirnya kan banyak juga kayak syuting-syuting baru, kemudian aku juga banyak melakukan kayak photoshoot, kemudian collab-collab dengan brand-brand yang juga ternama di Indonesia, bahkan ada yang sampai mendunia gitu. Dan akhirnya aku juga sempat diundang oleh salah satu reality show di salah satu stasiun TV lokal yang sampai akhirnya naik sampai 75K ini. 70 sekian, tapi kemudian kan Oke. aku banyak project-project juga sehingga naik kan. Karena kalau misalnya kita mengenai sosial media, kalau kita semakin aktif kan pasti juga semakin banyak viewersnya. Jadi semakin banyak yang tertarik untuk follow juga kayak gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Setelah Corona, bikin meet up dong di Surabaya. Ada Meet up, rencana nggak Patricia bikin meet up atau talk show langsung di Surabaya gitu? Mungkin lebih ke talk show kali ya. kalau Secara live tapi. maksudnya aku yang jadi pembicaranya gitu. Iya, mungkin Kayaknya ya aku isi acara aku apa belum gitu, tapi langsung sharing gitu. kayaknya aku belum belum sampai di level situ deh buat harus sharing. Kayaknya kalau ngadain harus ngundang pembicara lain untuk yang kasih inspirasi. Karena aku kan juga masih belajar sekarang, masih merintis lah istilahnya. Tapi kalau ada kesempatan kenapa tidak gitu mungkin ya. Ya, ya benar benar. Oke, Patricia boleh nggak ceritakan cita-cita Patricia saat ini? Yang benar-benar ingin dicapai nih dalam beberapa tahun ini. Tahun ini. Mungkin nggak tahun ini, untuk kedepannya mungkin. Jadi Oke, lebih konkret. oke. Kalau aku tuh pengen, cita-cita aku tuh pengen fokus di 3 bidang yang aku bilang tadi, entertainment, bisnis, sama politics gitu. Jadi aku tuh pengen untuk selain jadi istilahnya meneruskan bisnis orang tua aku, tapi aku juga punya bisnis yang aku build up sendiri. Yang sukses because of dari aku juga. Istilahnya bukan cuma nunut gitu loh. Kemudian eh aku juga pengen jadi minister gitu. Kalau misalnya Tuhan Oke, ada berkehendak, kesempatan ya. ya aku pengen jadi minister juga sehingga uh, bisa membantu Indonesia juga secara langsung, bisa menjadi wakil rakyat maksudnya kayak gitu. Lebih bisa membantu lebih banyak deh dan lebih tepat sasaran mungkin ya kalau bisa Yes, jadi benar. Ya, Tapi gitu. minister apa yang Patricia pingin? Misalnya ada kesempatan suatu hari. Okay, because I love traveling dan aku punya cukup banyak ideas juga. Jadi I think pariwisata ya, Menteri Pariwisata, Oke, karena uh, idea-idea yang baru untuk Indonesia sehingga more people will come to our country kayak gitu. oke. Nah, saya lihat kan Patricia kan dijulikin nih sama Crazy Rich Surabaya nih ya. Gi- Yes. Gimana sih feelingnya kalau misalnya dijulukin dengan Crazy Rich Surabaya nickname ini? Oke. Okay. Benernya kalau ditanya Chris jadi Surabaya ya saya aminin aja gitu kan. Cuman jadi tadi yang Iya, saya bilang harus punya mindset. Crazy Rich itu nggak cuma secara material, tapi secara everything gitu, in every aspect of our everything. life. Ya, dan sebenarnya kalau ditanya risih atau enggak, yes, saya tuh risih dipanggil Crazy Rich Surabaya. Kenapa? Karena di atas
orang di atas saya itu masih ada banyak orang lain gitu, and I have to look up to them kayak gitu. Jadi maybe mungkin lebih baik kalau misalnya orang mengenal saya sebagai julukan tadi, tapi I think you better call my name gitu, because julukan itu kayak banyak gitu loh, masih banyak yang belum saya capai di dalam hidup ini, masih banyak yang harus saya pelajari dari orang-orang yang jauh lebih luar biasa dari saya. Jadi I Iya. have to I have to learn a lot from people yang di atas saya. Jadi I think I'm still not deserve to be called as Crazy Rich Surabaya kayak gitu sih. Cuman ya diaminin aja. Nah, itu kan viral nih apalagi di Surabaya nih ya, yang nickname Crazy Rich Surabaya nih. Nah, selama itu Patricia kemana-mana ini nggak orang jadi pada kenal nggak atau jadi risih nggak nih? Iya sih, semuanya pada kenal. Ada plus minusnya lah. Kalau Ada misalnya plus minusnya ya? ya, kalau misalnya kayak ke mall gitu kan pasti diliatin. Jadi mau nggak Iya. mau minusnya harus dandan terus kan? Kan malu Oke. kalau misalnya Oke. kayak nggak gimana, maksudnya nggak kayak tampilnya kayak acak-acak terus ke mall diliatin orang kan juga kayak nggak enak gitu kan. Jadi harus Benar, lebih benar. menjaga penampilan. Kemudian kalau plusnya enaknya adalah ya itu tadi, misalnya kita kasih kalau misalnya lagi antri nih di misalnya apa kayak kemana lu boba kan sempet viral kan, yang di Iya. Surabaya ada si Boba, Tiger Sugar ya, sebut merek ya nggak apa ya. Nah, itu kadang sampai dikasih privilege, oh mau nggak kamu endorsein gini gini gini, jadi kayak nggak perlu antri, itu plusnya sih. Jadi ada Jadi plus minus. semuanya ada plus minusnya deh ya. Ya, bener-bener Oke, gitu. Patricia, sekian pertanyaan saya. Ada Yes. nggak Patricia yang ingin nyampaikan kepada teman-teman yang nonton saat ini? Buat teman-teman yang nonton saat ini, first, meskipun kalian muda, jangan menganggap maksudnya nanti-nanti dulu aja, itu jangan. Tapi justru you have to use your time wisely, gunain dengan baik supaya kalian juga bisa mulai berkarya dari sekarang gitu. Sehingga nanti kalian nggak susahnya di kemudian hari. Dan make sure kalian tuh when you start something, the second one you have to set your goal. You have to have mindset yang benar supaya kalian dalam melakukan segala sesuatu itu juga bisa based on your vision, based on your goal kayak gitu. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu pray to God supaya Tuhan juga bisa kayak help you in everything gitu, help you to do everything in your life kayak gitu sih. Oke, Patricia, terima kasih ya buat waktunya. Yes, Dan thank sekali lagi, you. buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih udah meluangkan waktunya. Dan buat teman-teman yang belum sempat nonton, nggak usah khawatir, karena saya akan share videonya di Instastory Highlight. Jadi nanti masih bisa nonton. Oke, Patricia, terima kasih. Selamat Okay, sore dan sampai jumpa di acara talk sampai show berikutnya ya. yes, thank you and see Makasih. you. Bye.